Di tengah kesibukan pelajaran akademik di kelas, pelatihan kitab kuning di Man Kota Surabaya menjadi pelengkap yang bikin kemampuan siswa makin seimbang antara kemampuan intelektual dan keagamaan siswa. Program unggulan tahunan ini terbukti efektif dan berhasil membangun pemahaman keilmuan melalui metode muyasaroh yang inovatif hanya dalam 16 hari. Siswa pun mulai melihat kitab kuning bukan lagi sesuatu yang sulit, melainkan sebagai sumber ilmu yang bisa dipahami dengan cara yang lebih sederhana dan melalui pembiasaan. Sehingga kemampuan membaca dan memahami maknanya meningkat dengan cukup signifikan. Ustadz Ali sebagai penanggung jawab pelatihan kitab kuning ini. Baik Pak Ali, di sini saya ingin menanyakan apa tujuan utama diadakannya pelatihan kitab kuning ini dan bagaimana pelatihan kitab kuning ini dirancang agar bisa mencapai tujuan tersebut. Iya. Tujuan utama yang pertama adalah program unggulan dari Man Kota Surabaya yang diinginkan oleh Bapak Kepala Madrasah bahwa anak-anak yang tidak mondok di sekolah di madrasah yang notabene tidak ada pondok pesantren, tetapi dia punya kompetensi di bidang membaca kitab, dan itu waktunya tidak lama, hanya cukup 15 hari. Jadi itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, melatih anak-anak supaya kemampuan bahasa Arabnya lebih mendalam lagi, sehingga bisa bersaing dan tidak kalah dengan anak-anak yang mondok selama bertahun-tahun dengan metode yang praktis dari LPBA Muyasaroh. Bagaimana sistem evaluasinya agar pelatihan kitab kuning ini berhasil? Ya. Pertama, evaluasinya dipantau terus oleh pembina, oleh pengawas, termasuk Bapak Kepala Madrasah. Kehadiran anak-anak dalam pelatihan tidak boleh 1 hari pun dia tidak hadir. Itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak ini setelah selesai itu dites. Kadang-kadang tes secara mendadak. Ada yang tes, ada yang Bapak Kepala Kemenak Surabaya, Bapak Kepala Kanwil Kemenak Jawa Timur itu tiba-tiba datang mengetes secara langsung. Kemudian itu terakhir pada puncaknya dia diuji publik. Pada hari ini diuji publik, ditanya di hadapan wali murid, di hadapan guru-guru agama Man Kota Surabaya, di hadapan pejabat-pejabat Kemenak, Kepala Kasih, pengawas, kepala MIN, kepala MTSN se-Surabaya, kemudian juga pondok pesantren yang dihadirkan untuk mengetes secara langsung. Itu evaluasinya. Kemudian nanti harapannya setelah mereka bisa menguasai, maka harapannya nanti mereka tindak lanjutnya bisa diterapkan untuk bisa ngajar teman-temannya, ngajar kitab kuning sesama teman-teman sebaya. Kemudian juga anak ada di madrasah itu setiap ba'da duhur dalam seminggu 2 kali itu ada namanya kultum 4 bahasa, diantaranya adalah kultum kitab kuning. Maka anak-anak yang sudah ikut pelatihan ini, maka mereka diberikan tugas bisa berani tampil di depan publik mengenai kultum dengan metode kitab kuning, dengan cara di-i'rab, kemudian diterjemahkan, kemudian diterangkan maksudnya. Itu. Keberhasilan pelatihan ini tidak terlepas dari pelaksanaan program yang konsisten serta perencanaan yang jelas dan terstruktur di Man Kota Surabaya. Setiap tahap pembelajaran dirancang secara sistematis melalui pengawasan dan pendampingan yang konsisten. Dengan program yang terorganisir dan berkelanjutan, tujuan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman kitab kuning dapat tercapai dan terarah secara optimal. Baik, saat ini saya bersama Kepala Kemenak Kota Surabaya. Bisa memberikan motivasi untuk anak muda terkait pelatihan kitab kuning ini. Motivasi saja nih. Pertama bahwa tidak ada sesuatu yang sulit.
yang sulit itu adalah menaklukkan rasa lelah, rasa malas pada diri kita. Kalau kita mau sesuatu itu, segala sesuatu akan menjadi mudah, termasuk belajar Kitab Kuning. Dan ini sudah dibuktikan oleh teman-teman kita yang ikut program unggulan MAN Kota Surabaya. Mereka cukup dengan sekitar 15 kali pertemuan sudah bisa baca Kitab Kuning. Jadi untuk itu, untuk siswa-siswi MAN Kota Surabaya jangan takut untuk menjadi hebat dengan ikut program unggulan belajar baca Kitab Kuning. Dengan belajar sungguh-sungguh, Anda akan menjadi orang yang luar biasa. Jadilah yang terbaik di antara yang baik.